Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat untuk menuntut ilmu sehingga Allah berikan kemudahan pada setiap langkah kebaikan kita bersama. Dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabiullah kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, para keluarganya, pengikutnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, teman-teman sekalian, kita akan memasuki sebuah kajian yang sangat penting bagi masa depan pengelolaan zakat di Indonesia. Dan saat ini kita akan menelaah sebuah artikel ilmiah yang membuka mata kita tentang seperti apa audit syariah yang berjalan saat ini dan juga apa saja tantangan yang masih menghalangi lembaga zakat untuk mencapai transparansi yang ideal. Mari kita akan mulai dengan semangat untuk belajar dan juga memperbaikinya. Artikel yang akan kami bahas yaitu yang berjudul Audit Syariah pada Lembaga Zakat mengenai tantangan dan prospek di Indonesia yang disusun oleh Devi Megawati dan juga Zulkifli pada tahun 2025. Yang pertama, artikel ini dilatar belakangi oleh sebuah kegelisahan akademik sekaligus juga praktiknya, dan selama ini audit syariah lebih sering dibicarakan dalam konteks perbankan saja. Jadi, uh, dan juga padahal lembaga zakat itu memiliki peran yang tidak kalah penting, bukan hanya sebagai pengelola dana umat, tapi juga sebagai penjaga amanah dan juga keadilan sosial. Penulis melihat bahwa praktik audit syariah di lembaga zakat masih belum mendapatkan perhatian yang memadai. Audit syariah seringkali dipahami hanya sebatas pemenuhan dan administrasi saja. Jadi bukan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat benar-benar sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Disinilah letak persoalan utama yang ingin diangkat di dalam penelitian ini. Kemudian di dalam artikel ini juga ada kerangka pemikiran yang digunakan. Untuk membaca fenomena tersebut, penulis tidak hanya mengandalkan satu sudut pandang saja, melalui teori isomorfisme institusional pada tahun 1983 yang menjelaskan bahwa audit syariah pada lembaga zakat itu hanya hadir karena tuntutan saja, terutama dari para regulator. Jadi bukan karena kesadaran internal lembaga zakat itu sendiri. Selanjutnya adanya teori keagenan pada tahun 1976 yang digunakan di dalam konteks ini. Pendanaan audit oleh negara dipandang sebagai upaya menjaga independensi auditor agar dapat bekerja lebih objektif. Sementara itu, ada teori modal manusia atau human capital yang mengingatkan kita bahwa sistem terbaik apapun tidak akan berjalan tanpa sumber daya manusia yang kompeten. Auditor syariah tidak cukup hanya memahami prosedur audit saja, tapi juga perlu memiliki pemahaman yang kuat terkait fikih zakat dan juga nilai-nilai syariah. Selanjutnya, ada metode penelitian, kemudian temuan pada penelitian ini dan juga kelebihan serta keterbatasannya yang akan dijelaskan oleh Mbak Anida. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Zulfa atas pemaparannya terkait latar belakang serta kerangka teori yang digunakan pada penulisan artikel ini. Kemudian ada pun metode riset yang digunakan pada penelitian ini, yakni menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan datanya itu
wawancara semi terstruktur, yang mana partisipannya itu adalah 35 orang pemangku kepentingan yang terdiri dari pejabat Kementerian Agama, auditor syariah, serta praktisi dari Baznas sebagai lembaga zakat negara dan dari LAZ sebagai lembaga zakat non-negara. Teknik analisis yang digunakan yakni menggunakan analisis tematik atau tematik analis berdasarkan tahapan. Ini yang dikemukakan oleh Brown and Clark pada tahun 2006. Kemudian mempertimbangkan juga etika, yaitu yang pertama informed consent, anonimitas, dan keamanan data dijaga secara ketat. Kemudian berikutnya adalah temuan riset yang diperoleh. Ada beberapa hasil utama penelitian yang ada pada artikel ini. Di antaranya, satu, audit syariah di lembaga zakat masih berada di tahap awal. Karena pelaksanaannya ini lebih bersifat administratif daripada substantif. Kemudian yang kedua, ambiguitas peran Kemenag, yang mana regulasi audit syariah ini belum jelas mendefinisikan apa saja kewenangan dan mekanisme audit. Kemudian yang ketiga, keterbatasan kompetensi auditor, yakni masih ada sebagian auditor yang belum memahami secara mendalam bagaimana hukum-hukum zakat dan prinsip syariah yang berkaitan dengan zakat. Kemudian yang keempat, konflik interpretasi antara auditor syariah dan juga DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Mereka ini masih ada perbedaan pendapat tafsir syariah, yang mana ini bisa jadi menyebabkan ketegangan antara lembaga zakat dan juga regulator. Terakhir, auditor syariah, audit syariah ini berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, masih perlu penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan yang ada pada artikel ini? Yang pertama, kita mulai dari kelebihan. Kelebihan yang ada pada artikel ini, dia itu menyajikan kajian empiris yang mendalam dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kemudian, memberikan kontribusi akademik baru dengan memperluas wacana audit syariah ke sektor non-keuangan. Ketiga, analisis teoretik yang kuat karena melalui penerapan teori kelembagaan, keagenan, dan model manusia. Keempat, artikel ini relevan bagi pengembangan kebijakan zakat nasional. Namun di samping kelebihan yang dikemukakan, ada juga beberapa kekurangan. Di antaranya, representasi geografis yang terbatas. Karena artikel ini hanya mencakup 7 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian, fokus penelitian masih pada tataran deskriptif saja, belum mengembangkan model audit syariah yang operasional. Terakhir, artikel ini juga belum menganalisis secara mendalam perbandingan praktik audit syariah antar lembaga zakat, Baznas, yaitu lembaga zakat negara, dan LAZ, lembaga zakat non-negara. Itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Mbak Zulfa. Oke, terima kasih Mbak Nida atas penjelasannya. Alhamdulillah kita berada di penghujung agenda. Semoga apa yang kami jelaskan memberikan insight baru dan juga manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.